Halo semua, selamat datang di channel Movie. Di sini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Take Shelter yang dirilis pada tahun 2011. Film ini bercerita tentang seorang pria yang terus-menerus diteror mimpi buruk. Dalam mimpinya, badai besar menghampiri, manusia berubah menjadi gila dan dunia benar-benar hancur. Pria itu yakin itu bukan sekedar mimpi biasa, melainkan firasat bahwa kiamat sudah dekat. Sayangnya, orang-orang di sekitarnya justru menganggapnya tidak waras. Lalu, benarkah kiamat itu akan benar-benar terjadi? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah ini berlatar di kota kecil La Grange, Ohio, Amerika. Seorang pria bernama Curtis yang sedang berada di halaman melihat awan hitam mengerikan perlahan mendekat, diikuti hujan aneh berwarna coklat muda seperti oli. Ternyata itu hanya mimpi. Inilah yang bikin film ini menarik. Curtis hidup berkeluarga bersama istrinya, Samantha atau sering dipanggil Sam, dan anak mereka yang tunarungu bernama Hannah. Suatu pagi setelah sarapan bersama, Curtis yang bekerja sebagai manajer konstruksi berangkat ke proyek dan kembali bekerja bersama rekannya bernama Deward. Sementara itu di rumah Sam didatangi dua sahabatnya, Ned dan Cammy. Ned sendiri adalah istri dari Deward. Karena sore itu badai cukup kencang, pekerjaan pengeboran di lokasi proyek terpaksa ditunda. Curtis pun memutuskan untuk minum-minum bersama dengan teman-temannya. Begitu juga dengan Ned dan Cammy yang memutuskan pulang bersama dengan anak-anak mereka. Keesokan harinya, saat membereskan barang rongsokan di halaman belakang, Curtis melihat kembali gumpalan awan hitam mendekat, bahkan disertai pusaran tornado. Anjing peliharaannya terus menggonggong tanpa henti. Tapi ternyata sekali lagi itu cuma mimpi. Curtis memilih tidak menceritakan mimpinya pada Sam agar istrinya itu tidak khawatir. Kemudian saat kembali bekerja di lokasi proyek dan pengeboran dilanjutkan, Curtis menyaksikan fenomena aneh, sekumpulan burung gagak terbang dengan pola yang tidak biasa. Setelah pulang kerja, Curtis dan Sam mengantar Hannah ke tempat terapi khusus untuk anak tunarungu. Tujuannya supaya komunikasi antara orang tua dan anak bisa lebih lancar. Kemudian, ada adegan di mana Curtis mengantar Hannah dalam kondisi cuaca buruk. Badai dan hujan deras datang tiba-tiba, sampai-sampai mobil mereka nyaris celaka karena harus menghindari seseorang di jalan. Dan ternyata itu semua adalah mimpi buruk Curtis lagi. Mimpi itu begitu nyata sampai membuatnya terbangun dengan wajah pucat dan berkeringat dingin. Sam yang melihat kondisi suaminya jadi khawatir. Apalagi hari itu Curtis berencana pergi berjualan bersama Hannah. Sam akhirnya bilang, "Gak apa-apa, kamu istirahat aja di rumah." Begitu Sam dan Hannah pergi, Curtis mulai membangun pagar untuk anjing peliharaannya menggunakan barang-barang rongsokan yang ada. Lalu Curtis mengecek bunker di halaman belakang yang sudah lama tidak dipakai. Keesokan paginya, Curtis melihat Hannah terus menatap ke jendela tanpa menoleh ketika dipanggil. Penasaran, Curtis mendekat dan melihat keluar jendela. Dan ternyata ini lagi-lagi mimpi buruk. Kali ini mimpi itu begitu menakutkan sampai membuat Curtis ngompol di kasur. Curtis semakin gelisah dan sempat membentak Sam tanpa alasan yang jelas. I got it. Diam-diam, spray bekas ompol itu dicucinya. Kemudian Curtis mengajak Hannah ke perpustakaan. Ternyata diam-diam Curtis mencari buku tentang gangguan mental. Karena Curtis curiga mimpi-mimpinya itu adalah gejala penyakit jiwa. Setelah makan siang bersama dengan keluarga, Curtis membersihkan bunker sampai larut malam dan mulai menaruh kaleng-kaleng makanan di dalamnya. Tingkah laku Curtis ini semakin membuat Sam bingung. Merasa ada yang tidak beres, Curtis akhirnya konsultasi ke dokter keluarga, Dr. Shannon.
Curtis menceritakan tentang mimpi buruknya yang sudah berlangsung 4 hari berturut-turut. Dokter Shannon menilai ini masih wajar dan menyarankan Curtis untuk tidak makan di atas jam 8 malam, berhenti minum alkohol, kopi, dan rokok, plus rutin olahraga. Karena Curtis memaksa minta obat, Dokter Shannon akhirnya memberikan resep penenang ringan untuk beberapa hari. Dokter Shannon juga merekomendasikan temannya yang psikiater mengingat mungkin saja Curtis mengalami gangguan mental. Sementara itu, Sam pergi ke agen asuransi di mana perusahaan Curtis mendaftarkan keluarga mereka. Kabar baiknya, asuransi menyetujui biaya implan koklea untuk telinga Hannah yang akan sangat membantu untuk pendengarannya. Malamnya, Sam menyampaikan kabar gembira ini ke Curtis. Suasana rumah pun jadi ceria, dan mereka bahkan merencanakan liburan ke rumah pinggir pantai. Untungnya, setelah minum obat penenang, Curtis bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Saat sedang bekerja di proyek, Curtis mendengar suara petir yang sangat keras berkali-kali. Tapi Deward tidak mendengar apa-apa dan langit tampak cerah seperti biasa. Tiba-tiba Curtis merasa mual, batuk, dan sesak napas, tapi berhasil menenangkan diri. Setelah kondisinya membaik, Curtis mengunjungi ibunya, Sarah. Ternyata Sarah menderita paranoid skizofrenia dan gejalanya mulai muncul ketika usianya sama dengan Curtis sekarang. Curtis bertanya apakah ibunya dulu juga mengalami mimpi-mimpi aneh. Sarah menjawab bahwa Sarah tidak bermimpi, tapi sering merasa panik dan sulit mengendalikan diri. Setelah itu Curtis menelpon Dr. Shannon dan minta rekomendasi psikiater lain yang ada di dalam kota, karena klinik psikiater yang direkomendasikan sebelumnya terlalu jauh letaknya. Keesokan harinya, Curtis meminjam sejumlah uang yang cukup besar dari bank. Uang itu digunakannya untuk membeli kontainer dan berbagai peralatan lain. Cicilannya nanti akan digabung dengan cicilan rumah mereka. Saat bekerja, Curtis meminta bantuan Deward untuk membangun bunker di halaman belakang rumahnya. Deward pun bertanya-tanya, untuk apa sebenarnya Curtis membangun bunker semacam itu. Curtis menjelaskan bahwa bunker itu akan dijadikan tempat berlindung mereka dari bencana tornado. Curtis meminta Deward bisa membantunya di hari Sabtu nanti, saat Sam sedang tidak ada di rumah. Curtis juga berniat meminjam beberapa peralatan kantor, seperti truk pengangkut dan penggerak tanah. Tak lama setelah itu, Curtis akhirnya menemui psikolog Kendra yang direkomendasikan Dr. Shannon. Karena di kota mereka tidak ada psikiater yang bagus, pilihan pun jatuh pada Kendra. Sebagai psikolog, Kendra memang tidak bisa memberikan resep obat-obatan keras, tapi setidaknya bisa diajak berdiskusi untuk meringankan beban pikiran Curtis. Kendra mulai menanyakan latar belakang keluarga Curtis dan seperti apa mimpi-mimpi yang selama ini dialaminya. Curtis pun menjelaskan bahwa dari 5 gejala skizofrenia, delusi, halusinasi, kesulitan berbicara, perilaku tidak teratur, dan gejala negatif. Curtis mengalami 2 diantaranya, yaitu delusi dan halusinasi. Menurutnya, mimpi yang dialaminya terasa begitu nyata. Curtis juga bercerita bahwa ayahnya baru meninggal beberapa bulan lalu, sementara ibunya menderita paranoid skizofrenia yang bahkan pernah sampai memakan sampah. Tell me about these dreams. Columbus. Curtis pun menuturkan berbagai mimpi buruk yang menghantuinya belakangan ini. Setelah sesi konsultasi tersebut, Curtis pergi menjemput Sam dan Hannah di tempat terapi. Dalam perjalanan pulang, saat istri dan anaknya tertidur, Curtis kembali melihat kilat petir yang menggelegar di langit. Hari Sabtu tiba, dan pengerjaan bunker pun dimulai. Sebuah lubang digali di sebelah bunker kecil yang sudah ada, untuk menempatkan kontainer agar ruang bunker menjadi lebih luas. Sam yang baru pulang ke rumah langsung terkejut melihat yang dikerjakan suaminya. Hey. Mereka berdua pun berbicara empat mata. Disinilah Sam akhirnya meluapkan kekesalannya. Sam marah karena Curtis sama sekali tidak memberitahukan rencana pembuatan bunker ini yang menurutnya sangat tidak penting, apalagi sampai harus berhutang ke bank, sementara keuangan mereka sebenarnya cukup terbatas. Sam juga mengungkapkan kekhawatirannya atas perubahan sikap Curtis belakangan ini. Jadi mudah marah, sering bergadang di bunker sampai larut malam, dan pergi keluar rumah tanpa jelas tujuannya. Curtis yang tidak bisa menjelaskan alasannya dengan baik hanya bisa membuat Sam menangis kecewa. Malam itu seperti biasa Curtis minum obat penenang sebelum tidur. Tapi kali ini dosisnya dia tambah sendiri sampai 5 kali lipat dari biasanya. Akibatnya saat tidur
Curtis mengalami kejang-kejang bahkan sampai muntah darah. Sam yang panik segera ingin memanggil ambulan, tapi Curtis menolak dan berkata bahwa dirinya sudah baikan. Melihat istrinya yang begitu khawatir dan sedih, Curtis akhirnya meminta maaf dan menjelaskan segala yang dialaminya. Curtis bercerita tentang mimpi-mimpi buruk yang terus menghantuinya, yang selalu terasa sangat nyata. Mimpi itu selalu diawali dengan badai besar, awan gelap, dan hujan yang warnanya seperti oli motor. Dalam mimpinya, badai itu membuat semua orang menjadi gila. Bahkan ada yang menyerang Curtis dan Hannah. Anjing peliharaan mereka pun sampai menggigitnya. Itulah sebabnya Curtis membuat kandang di luar rumah. Curtis juga menceritakan mimpi terakhirnya saat dia kejang-kejang, di mana Deward menjadi gila dan berusaha membunuhnya dengan sekop. Curtis yakin mimpi-mimpi ini bukan sekedar mimpi biasa, melainkan firasat bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Karena itulah, Curtis membangun bunker yang luas dan kokoh untuk melindungi keluarga dari bencana yang Curtis rasakan akan datang. Keesokan harinya, Hannah menjalani pemeriksaan telinga dan mendapat jadwal implan koklea untuk bulan depan. Sementara itu di tempat kerja, Curtis menemui bosnya untuk meminta agar Deward dipindahkan dari timnya. Tindakan ini dilakukan Curtis karena dia khawatir mimpi buruknya tentang Deward bisa jadi kenyataan. Curtis beralasan bahwa pekerjaan akan lebih lancar jika tidak satu tim dengan sahabat sendiri. Bosnya pun menyetujui permintaan itu. Sepulang kerja, kontainer dimasukkan ke dalam lubang yang sudah digali. Di sisi lain, Ned yang sedang berkunjung ke rumah menyampaikan kekhawatirannya kepada Sam tentang perilaku Curtis yang belakangan ini aneh. Namun Sam membela dengan mengatakan keluarganya baik-baik saja, termasuk kondisi suaminya. Kemudian Curtis membeli 3 masker gas untuk keluarganya. Tapi karena tidak ada ukuran untuk anak kecil, akhirnya Curtis hanya membeli 2 untuk dirinya dan Sam. Saat Curtis melanjutkan renovasi bunkernya, kakaknya Kyle datang atas permintaan Sam. Kyle berusaha membujuk Curtis agar menghentikan pembangunan bunker dan menyadari bahwa perilakunya sudah keterlaluan sampai menghabiskan uang dengan sia-sia. Sayangnya Curtis tidak menghiraukan perkataan kakaknya. Curtis malah memberikan anjing peliharaannya kepada Kyle. Tak lama kemudian hujan turun. Curtis yang pergi ke dapur melihat Sam berdiri membeku dalam keadaan basah kuyup, lalu menatap ke arah pisau dapur. Ternyata ini lagi-lagi mimpi buruk Curtis, di mana dalam mimpinya Sam berusaha membunuhnya dengan pisau. Mimpi itu membuat Curtis jadi paranoid. Sampai-sampai ketika Sam menyentuh tangannya di dunia nyata, Curtis langsung kaget. Tak lama kemudian, bos proyek Curtis datang ke rumah. Rupanya bos baru tahu dari Deward bahwa Curtis meminjam peralatan kantor tanpa izin. Deward melaporkannya karena tidak terima dipindahkan dari proyek. Akibatnya, Curtis dipecat bukan hanya karena meminjam alat tanpa izin, tapi juga karena sering meninggalkan proyek tanpa alasan jelas. Ironisnya, Deward juga ikut dipecat karena terbukti membantu membawa alat-alat tersebut. Masalah Curtis semakin runyam ketika Curtis memberitahu Sam tentang pemecatannya. Sam langsung menampar suaminya karena tahu ini akibat ulah Curtis sendiri. Dalam kemarahan, Sam memutuskan pergi dari rumah bersama Hannah. Setelah kejadian itu, Curtis kembali menemui psikolog yang biasa Curtis temui. Ternyata psikolog Kendra sedang menjalani pelatihan dan digantikan psikolog baru. She got into a program. I split her schizophrenia in her early 30s. Curtis pun langsung pergi karena malas harus bercerita dari awal lagi. Curtis memilih melanjutkan renovasi bunkernya yang sekarang sudah dilengkapi saluran air dan listrik. Sementara itu, Sam akhirnya pulang ke rumah. Sam berusaha berdamai dengan keadaan dan menawarkan tabungan liburan mereka untuk melunasi hutang Curtis. Untuk kebutuhan sehari-hari, Sam akan mencari kerja dan meminta Curtis juga mencari pekerjaan baru. Selain itu, Sam meminta Curtis menemui psikiater yang benar-benar kompeten, bukan lagi ke psikolog dari klinik gratis. Esok harinya, Curtis dan Sam mengajak Hannah untuk makan di rumah makan. Di sana mereka bertemu Deward yang sedang bekerja sebagai penjaga rumah makan itu. Deward makin kesal karena Curtis dulu memindahkannya dari proyek, yang berujung pada pemecatan mereka berdua. Tanpa basa-basi, Deward langsung menghajar Curtis sampai keributan terjadi. Dengan penuh emosi, Curtis berteriak bahwa Curtis tidak peduli disebut gila, karena badai besar akan datang dan tidak ada seorang pun yang siap menghadapinya. Semua orang di tempat itu terkejut dan takut melihat tingkah Curtis yang dianggap tidak waras.
Sam hanya bisa memeluk suaminya yang menangis histeris dan membawa Curtis pulang. Sesampainya di rumah, Curtis yang sedang menggendong Hannah melihat kumpulan burung gagak terbang dengan pola aneh. Awan hitam mulai berkumpul, petir menggelegar, dan burung-burung gagak itu berjatuhan mati. Ternyata ini lagi-lagi mimpi Curtis. Tapi ketika terbangun, Curtis mendengar suara sirine tanda bahaya berbunyi di seluruh kota. Dia segera membawa istri dan anaknya berlindung ke dalam bunker. Curtis dan saya memakai masker gas, sementara Hannah diberikan masker tabung oksigen. Sepanjang malam, gemuruh badai terdengar sangat keras. Curtis berjaga menjaga keluarganya yang tertidur, sampai akhirnya dia ketiduran juga. Karena tidak ada tanda-tanda gas beracun masuk, mereka semua melepas masker. Saya meminta Curtis membuka pintu bunker karena badai sudah reda dan situasi mungkin sudah aman. Awalnya Curtis menolak, khawatir bencana masih berlangsung. Tapi setelah didesak Sam, akhirnya Curtis membuka pintu bunker. Dan yang mereka lihat, memang terjadi badai besar semalam, tapi hanya badai biasa yang tidak sampai mengakhiri dunia. Spontan, Curtis menyesali semua tindakannya selama ini. Curtis yakin dirinya memang mengalami gangguan kejiwaan, sama seperti ibunya yang menderita paranoid skizofrenia. Hari itu juga Curtis dan Sam menemui psikiater yang lokasinya cukup jauh, sesuai rekomendasi dokter Shannon sebelumnya. What does that mean? Psikiater itu memberikan obat untuk Curtis dan menyarankan mereka untuk pergi berlibur agar Curtis melupakan bunker di rumahnya. Beberapa hari kemudian, Curtis, Sam, dan Hannah pergi berlibur ke rumah pantai seperti rencana semula. Curtis terlihat lebih bahagia saat bermain pasir dengan putrinya dan mulai melupakan mimpi-mimpi buruk yang menghantuinya. Tapi tiba-tiba Hannah menatap langit dari kejauhan. Curtis pun terkejut melihat gumpalan awan hitam disertai pusaran tornado dalam jumlah yang sangat banyak. Hujan yang warnanya seperti oli motor mulai turun, dan gelombang tsunami raksasa muncul di horizon. Pada saat itulah Curtis menyadari, mimpi-mimpinya selama ini bukan sekedar hayalan, melainkan firasat tentang bencana besar yang benar-benar akan memusnahkan umat manusia.